Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Aziz dari Fakultas Hukum semester 3A. Pada kesempatan ini saya akan mereview ulang tentang jurnal yang disusun oleh Bapak Dr. Dedi Mulyadi SHMH dengan Bapak Dr. M. Rendi Ariandi SHMH yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Di dalam jurnal yang disusun oleh dosen kita, hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya, menurut Mas Mahfud MD. Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali sehubungan dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokrasi hanya akan menjadi hukum elitis dan referensi. Selanjutnya, definisi singkat tentang demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yakni demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik sebagai salah satu alat demokrasi. Pemilu mengubah konsep kedaulatan yang abstrak menjadi jelas, karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan secara damai. Tumbuh kembangnya demokrasi, tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara mustahil terlaksana dengan baik dan efektif tanpa adanya partai politik. Namun juga harus disadari dengan jujur bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya demokrasi as a tool. Demokrasi itu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan berbangsa bernegara, yaitu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, definisi singkat tentang korupsi politik dikemukakan menurut Heidenheimer bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya, public office interest, yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan public interest center, dan ditunjukkan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, market definition. Definisi dari Heidenheimer tersebut menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan sebagai korupsi politik ketika 3 aspek telah terpenuhi. Aspek pertama yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua keuntungan pribadi dari pelaku, yang ketiga dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. Review tentang jurnal dari dosen kita. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.